Dia mau Kan tidak mungkin Oke, bicara aku langsung mau tiga-tiganya. Oke, aku mau tanya, Silakan. apakah Al-Quran satu-satunya kitab suci yang menggunakan kata Allah? Iya, betul. Oke, sekarang aku tanya, apakah Al-Quran itu ditulis oleh manusia apa gedebuk dari langit? Manusia. Oke, tolong jelaskan ayat ini. Celakalah orang-orang yang menulis kitab suci dengan tangannya sendiri dan mengatakan Lalu ini dari mengatakan, Allah. Itu Iya. yang dimaksud di sana adalah orang-orang yang buta, yang tidak mengerti tentang Allah, yang tidak mengerti tentang firman Allah. Anda awali dari Al-Baqarah ayat 75. Silakan. Ayat itu Anda merujuk baca. kemana? Itu merujuk Saya nggak ada kepada dua penulis. Iya, itu merujuk kepada penulis-penulis Bible. Loh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. katanya Al-Quran satu-satunya menggunakan kata Allah. Apakah Bible menggunakan kata Allah? Betul sekali. Coba Anda buka Bible Anda sekarang. Bertaburan nama Allah di sana. Oke, jadi ayat itu mendukung bahwa Bible sudah menggunakan kata Allah sebelum Al-Quran. Iya, dengarkan saya. Ayat suci Al-Quran yang Anda baca, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Ini Al-Quran kalau tidak benar, berarti tidak ada kitab yang dikarang dengan menggunakan kata Allah. Faktanya Biblemu menggunakan kata Allah. Apa kata Tuhanku di dalam Al-Quran ini? Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Mereka menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka. Dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Buktinya, kitab Anda menggunakan kata Allah. Andai saya tidak ada kitab di atas muka bumi ini yang menggunakan kata Allah selain Al-Quran, berarti Al-Quran keliru. Tapi faktanya, kitab Anda menggunakan kata Allah. Itu Jadi jelas itu hak benar. kami dong. Itu hak kami dong menggunakan kata Allah. Ya, berarti Anda harus terima keadaan bahwa kitab Anda itu adalah bukan dari Allah. Nggak apa-apa, menurut ayat itu nggak apa-apa. Iya, menurut ayat itu nggak apa-apa. Tapi Anda juga terjebak dalam ayat itu sendiri. Karena Tidak di ayat terjebak. itu berkata, celakalah Tidak orang-orang yang menulis Al-Quran celaka dengan berarti tangan mereka sendiri. Bukan tangan mereka bukan sendiri. Sekarang saya tanya, bukan menulis, Al-Quran ditulis dengan siapa? Bukan menulis, Al-Quran bukan ditulis dengan menulis tangan atau dari apa? Yang dimaksud di sini bukan Al-Quran. Yang dimaksud di sini adalah buku. Kitab itu artinya buku. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian ini mengatakan ini dari Allah. Coba baca ayat Kamu sebelumnya. bilang, Minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Baca lagi ayat sebelumnya. Apa kata Allah? Afatatma'una ayyu'minu lakum. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Baca ayat sebelumnya. Apakah kamu Anda wahai umat kontradiksi. Islam? Sabar. Apakah kamu wahai umat Islam sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahui siapa mereka ini? Penulis-penulis Bible. Umat Islam Kamu justru yang kontradiksi. diseru. Nggak ada Kamu kontradiksi kontradiksi. perkataanmu. Enggak, tadi kamu bilang, aku tanya kamu tadi, apakah Al-Quran satu-satunya kitab yang menggunakan kata Allah? Kamu bilang bukan. Sekarang kamu bilang, oh itu Bible kitabnya orang Kristen menggunakan kata Allah. Oh, salah. Jangan Anda menjebak diri Anda. Anda bertanya, apakah Al-Quran itu ditulis pakai tangan? Ya. Apa? Siapa yang kitab mana? Al-Quran pakai tangan manusia? Yes. Atau jatuh dari langit? Saya bilang ditulis. Anda ingin menjebak Apakah saya? itu Kan? dari Allah? Yes, dari Allah dong. Jadi celakalah orang-orang yang menulis kitab suci itu. Al-Quran itu. Bukan Al-Quran yang dimaksud di sini. Ketika yang diceritakan kemudian adalah celakalah orang yang menulis kitab, itu yang dimaksud kitab lo, penulis kitab lo.
Penulis kitab lo yang dimaksud Al-Quran ini. Bukan Al-Quran. Justru orang itu beruntung kalau beriman kepada Quran. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang yang percaya kepada Al-Quran, orang yang percaya kepada Al-Quran akan mendapatkan petunjuk, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Sedangkan yang dibahas tentang ayat yang kamu bawa itu berbicara mengenai penulis kitab lo. Kalau membahas tentang Al-Quran, ayatnya lain. Membahas kitab tentang kitabmu, ayatnya yang ini. Jangan kau campur adukkan. Salam dua Al-Quran. Kayaknya ada dua Al-Quran yang dibahas Al-Quran ini. Al-Quran yang asli dan Al-Quran yang palsu. Al-Quran yang palsu itu nggak ada. Kecuali yang dibikin oleh pendeta, siapa namanya itu? Pendeta Soros, yang beberapa tahun yang lalu dia mencoba untuk menipu umat Islam dengan membuat Al-Quran sendiri versi dia. Tapi itu nggak bisa. Nggak ada orang di atas muka bumi ini yang bisa memasukkan Al-Quran. Coba aja. Coba aja. Satu huruf saja keliru, pasti umat Islam sedunia akan teriak. Berbeda dengan Bible. Kau rubah setengahnya, tak ada orang Kristen yang paham. Kenapa? Pendeta Anda saja tidak tahu Bible. Mereka pendeta-pendeta Anda yang datang berdiskusi dengan kami banyak belajar Bible daripada kami. Mereka belajar di kami. Itu di mana tertulis, Bang Suma? Bab berapa, nomor berapa, Bang Suma? Itu kerjaan pendeta tuh. Karena bagi kalian itu Bible itu tidak penting. Yang penting itu nyanyi di gereja. Ada lagi pertanyaan yang lebih sulit. Silakan. Ada, tapi saya takut dituduh menista nanti. Tidak akan Anda menista kalau Anda benar-benar memberikan data sesuai dengan apa yang menjadi kaidah ilmu Quran. Jangan pakai kaidah gereja. Kalau kaidah gereja kan ambalelo, gak boleh pakai otak kalau bahas Bible. Di gereja tuh haram hukumnya menggunakan akal kalau mengkaji Bible. Itu Kristen, gak boleh. Imani saja, telan saja. Yang penting ada lubang, kan gitu. Lanjut. Oke, apakah Anda percaya dengan perkataan Al-Quran? Ya jelas dong, saya Islam memang situ, nggak percaya Bible. Percaya katanya Yesus Tuhan, tapi nggak percaya ucapan Yesus, kan lucu. Ya, silakan. Apakah Anda percaya menurut Al-Quran? Apakah Anda percaya bahwa Islam adalah jalan ke neraka? Bahlul, jalan ke neraka itu ajaran Kristen, dalilnya jelas, Matius 7, 22, 23. Kita nggak bicara dengan Bible, kita nggak bicara tentang Bible, kita bicara tentang kitab Anda. Saya mengkanter ketika Anda mengatakan bahwasanya Al-Quran itu, Islam itu jalan ke neraka. Saya mengkanter, jalan ke neraka itu Kristen, dalilnya ada, Matius 7, 22, 23. Mana jalannya menuju ke neraka di Al-Quran? Aku tanya Islam, jadi Al-Quran. Jadi kan gini, ada kan ayat yang berkata seperti ini, itu kewajiban untuk kalian yang mendatangi neraka itu. Oh, itu kewajiban untuk mendatangi neraka itu. Semua manusia akan mendatangi neraka. Markus 9:49. Itu jelas. Nah, itu buat umat Muslim. Umat Muslim itu seluruh manusia. Baca ayat selanjutnya, dan kami membiarkan orang kafir laknatullah, Kristen laknatullah tinggal di dalam neraka kekal, dan orang-orang beriman melanjutkan perjalanan ke surga. Makanya kalau bahasa Al-Quran itu pakai ilmu dong, jangan pakai anus. Ya itu tidak. Jangan kebiasaan. Jangan kebiasaan di gereja Anda bawa ke Islam, tidak boleh. Tuh. Ini kan ayat kira manusia lah, seluruh manusia, seluruh manusia akan digarami dengan api. Itu apa itu dalilnya kitabmu? Iya, itu kan ajaran Islam kan? Iya, ini Bible ini. Kan? Ini Markus 9 ini, Markus 9. Itu orang yang nggak bertobat. Ya, enggak bertobat. Mana ada tertulis orang nggak bertobat? Semua orang. Kita kembali. Semua orang. Kita kembali. Apa kembali? Kita kembali ini dulu ke selesaikan dulu. Selesaikan ini. Selesaikan ini. Selesaikan ini. Ya, selesaikan kita nggak bicara Bible dulu. Kita nggak bicara Bible. Saya bicara Bible. Enggak, saya ingin konfirmasi dulu. Konfirmasi nah, bahwa mana di sini?
Mana di situ tertulis bahwasanya orang-orang Kristen akan dimasukkan ke surga? Mana? Tunjukkan kepada saya. Ada? Aduh, jago. Anda jago ngeles. Saya tidak ngeles, kan saya sudah mengatakan kepadamu. Baca ayat selanjutnya, apa kata Al-Quran? Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nazaru zalimina fiha jithiyya. Ayat 72-nya coba Anda baca. Kemudian aku Tuhan akan menyelamatkan orang-orang Islam dan membiarkan orang-orang Kristen di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Itu ayat 72-nya baca. Sedangkan di sini di Markus 9, karena setiap orang akan digarami dengan api. Api apa? Api tungku. Mana ayat selanjutnya? Dan aku akan memasukkan orang Kristen ke surga. Mana dalilnya? Ada enggak? Sampai kemudian kamu mengandung anak pertamamu dan melahirkannya dalam keadaan normal, kau tidak akan pernah menemukan dalil itu. Paham? Ada dalilnya Kristen masuk surga? Ada. Kalau ada dalilnya Kristen masuk surga, semua komal-komal Islam akan saya tutup. Tunjukkan dalilnya Kristen masuk surga. Ada enggak? Ya, tunggu besok saya kembali ya. Kenapa besok? Sudah 2000 tahun agamamu itu menipu orang manusia. Mana buktikan? Jangan kabur. Markus 9 dibilang Al-Quran. Hati-hati lu ngomong. Ku bilang sama kalian, kalian itu paling kritis kalau membedah kemudian terjemahan Quran. Tapi giliran Bible, jangankan ente jemaat biasa, pendeta lu aja ku buat gondol oleh Bible. Mereka ngerti Bible, tak paham Bible pendeta-pendetamu itu. Jangan sok tahu bahas Quran, jangan. Ya, jadi anak-anak saya sekalian, kalau membahas tentang Al-Quran, tuduhan surah Maryam, itu Anda bisa menjawab di Al-Quran surah An-Nasiyat. An-Nasiyat itu menjelaskan tentang surah Maryam. Jadi kalau mereka tipu-tipu, oh di dalam Quranmu begini. Enggak. Al-Quran saya mengatakan kemudian bahwasanya di data Al-Quran surah An-Nasiyat ayat 34 sampai kepada 37, umat Islam itu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Saya baca dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza ja'atit tammatul kubra, maka apabila malapetaka besar itu telah datang, yaitu kiamat. Yauma yatazakkarul insan ma sa'a, yaitu pada hari ketika manusia teringat apa yang pernah dikerjakan. Waburrisatil jahim liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap manusia. Coba lihat tuh dalilnya. Neraka diperlihatkan kepada setiap manusia, semuanya. Kalau Kristen mengaku manusia, berarti dia masuk. Kecuali kalau mereka merasa kucing, berarti dia termasuk golongan sini. Selama dia manusia punya mata, dia akan melihat neraka. Wa burrisatil jahim liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap manusia yang melihat. Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, semuanya akan melihat neraka itu. Wa amma man taqa, maka adapun orang yang melampaui batas ketika hidup di dunia dengan kepercayaannya, Tuhan dibuat jadi mati, Tuhan dibuat jadi terkutuk, Tuhan dibuat jadi lapar, entah apa-apanya dibuatnya, itu sudah melampaui batas. Wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Fa innal jahim hiyal ma'wa, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Ayat 40, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa 'anil hawa, dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, orang bertakwa dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga sungguh menjadi tempat tinggalnya. Itu jelas itu. Jadi Maryam ayat 71, 72, kalau mereka masih banyak otaknya nggak bisa memahami itu, ajak mereka berselancar ke Al-Quran surah An-Nasiyat ayat 34 sampai ayat 41. Neraka semuanya akan dilihat. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan kemudian bahwasanya orang-orang nanti di dalam kitab Mazmur, mereka akan dikeluarkan dari surga, dari neraka.
dikeluarkan dari neraka dikarenakan ya sudah selesai. Sudah selesai kemudian jatahnya di neraka. Karena mereka memiliki kemudian amalan yang baik ketika mereka hidup di dunia. Mereka tidak musyrik. Di dalam Mazmur 66 nomor 12 diterangkan begini. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air. Tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga kami bebas. Tuh. Dalilnya tuh. Jadi nanti kita akan ada sirat, jembatan. Kita semua akan meniti jembatan tersebut. Orang-orang kafir akan berjatuhan di bawahnya. Orang munafik akan jatuh kemudian ke bawah. Orang kafir jatuh ke bawah. Orang Islam pun yang tidak bertaubat dan mati dalam membawa dosa dan tidak diampuni oleh Allah pun akan jatuh ke bawah. Orang-orang Yahudi yang beriman yang tidak sempurna imannya pun akan jatuh ke bawah. Akan tetapi mereka yang tidak pernah menduakan Allah, baik itu dari Yahudi, Nasrani, kemudian dari orang Sabi'in, dari umat Islam, tetapi ada dosa, mereka akan dibersihkan dulu, lalu kemudian diangkat ke dalam surga. Mana dalilnya? Mazmur 66 nomor 12. Apakah orang Kristen ilmunya sampai di sana? Enggak. Enggak. Orang Kristen itu mana mau? Dia mengaku, kami bukan lagi hamba Tuhan. Terus kalau kalian bukan hamba Tuhan, lalu siapa? Kalian beribadah katanya di gereja, kebaktian. Kalian bukan hamba Tuhan. Kalian kebaktian kepada siapa kalau gitu? Kalian ke gereja katanya nyembah Tuhan. Katanya kalian bukan hamba Tuhan. Gimana sih? Tapi faktanya, kalian berdoa, bertekun lutut dan seterusnya. Bertekun kalian dalam beragama. Kalian beribadah kepada siapa? Sementara kalian bukan hamba Tuhan. Sama seperti pemuja setan. Pemuja setan itu tidak menyembah Tuhan, tapi mereka punya prosesi ibadah, punya sakramen, punya literasi yang punya kemudian kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan berdasarkan terhadap kepercayaan mereka, seperti membakar benyan, kemudian membawa makanan-makanan ke batu-batu, ke pohon-pohon. Itu mereka beribadah, ibadah sesuai dengan konsep mereka, tapi ibadahnya bukan kepada Tuhan. Nah, Kristen ini mengaku kalau Kristen ini bukan hamba Tuhan. Kalau Kristen bukan hamba Tuhan, lalu posisinya hamba, tapi bukan hamba Tuhan. Lalu hamba siapa? Galatia 4 nomor 7. Sekarang kalian bukan lagi hamba Tuhan. Kalian bukan lagi hamba. Lalu siapa kalian ini kalau bukan hamba? Anak-anak Tuhan. Wah, anak-anak Tuhan. Wah, yang disebut anak Tuhan itu di dalam Amsal 3, 11, 12 itu seperti Yesus. Itu pantas, wajar. Kalau tradisi Yudaism, pengakuan Yesus dalam Yohanes 14:31 wajar. Pengakuan dia di dalam Yohanes 8 nomor 29 wajar. Dia disebut dirinya sebagai anak Tuhan. Kenapa? Karena dia taat, bertekun dengan setia, menjalankan segala perintah-perintah dan runut meninggalkan segala larangan-larangan Tuhan. Itu baru disebut anak. Kalau kalian ini, apa kata Paulus? Kristus telah membebaskan kita dari aturan-aturan dan memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Hidup di dunia tapi bebas, tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Hidup di dunia tidak mau menjadi anak hamba Tuhan, tapi mau jadi anak Tuhan, pewaris. Pingin tertawa tapi saya lupa nadanya. Emang lucu kalian nih, lucu kalian. Ayo silakan. Siap. Bang Revan sama Latungke ini Kristen atau Muslim? Silakan dibuka mikrofonnya, abang-abang berdua. Muslim bang, Muslim. Ya, izin saya turunkan. Ya. Alhamdulillah. Bang Latun ini Kristen atau Muslim, Bang Latungke? Silakan dibuka mute-nya, Bang. Kok Latungke? Iya, Latungke namanya kan dah. Silakan yang Kristen. Oke, saya turunkan ya, tidak ngomong. Ada Konjilo. Aduh, Ay, mati saya, mati.
Bocah apa? Bang Gilo. Halo, selamat malam Bang Zuma, Selamat malam. Iya, Bang Yoga. Bang Iya. Zuma, gini, iya. Allah itu kan tidak beranak ya, ya kan? Oh, tidak, iya. tidak, Katanya diperanakan, kan? Dan Dia- tidak dia- beranak. Nah, Allah itu tidak diperanakan, tidak punya bapak ya kan? Nah, Iya. Yesus juga tidak punya bapak, Bang. Wah, jangan-jangan ini Yesus ini Allah menjadi Yesus nih. Mati meja. Bapakku yang ada di surga, dipermuliakanlah namamu. Itu Yesus punya bapak. Gimana sih? Yusuf bapaknya juga. Mana dong? Adam juga bapaknya. Makanya disebut dalam Matius 1, silsilah Yesus, anak Adam, anak Abraham, anak ini, dia anak bapaknya banyak kali. Apalagi ya? Apalagi? Sebenarnya Saya cuma ingin bertanya sama Kak Jiro nih, kenapa Kristen itu tidak lagi hamba dari Tuhan? Kenapa? Kok seperti setan? seperti setan, Bang. Ya setan tidak lagi hamba dari Tuhan. Setan sudah mengangkat dirinya lebih daripada hamba, nggak mau lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Itu setan. Nah, Kristen ini juga diajarkan oleh makhluk yang bernama Kristus yang membisikkan Paulus untuk Kristen pengikutnya jangan lagi menjadi hamba Tuhan. Itu kenapa? Jadi kalian ini hamba siapa sebenarnya? Gini Bang. Jadi aku jadi ada pertanyaan nih Bang. Jadi kalau menurut Islam itu hubungan Tuhan dengan umat manusia itu lebih mendekati hubungan bapak dengan anak atau bapak dengan pembantu, Bang? Lebih dekat Oke, dengan ya. pembantu. Jadi manusia itu dengan penciptanya itu ada hubungan langsung. Kenapa? Karena kita itu berasal dari Tuhan. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita ini semuanya berasal dari Tuhan. Dan Tuhan itu suci, Tuhan itu bersih, Tuhan itu maha kudus. Maka untuk kembali kepada yang maha kudus, kita harus kudus. Bagaimana cara kita kudus? Ya harus tunduk kepada segala perintah-perintahnya. Tidak ada status anak di sana. Tidak ada status anak dalam arti konsep seperti Kristen, nggak ada. Konsep yang ada adalah kita ini hamba Allah. Semakin kita membersihkan diri, semakin kita dekat kepada Allah. Dekat bukan berarti anak, bukan berarti sehakikat. Berbeda dengan kalian. Kalian merasa sehakikat dengan Tuhan kalian. Ya. Makanya merasa sebagai anak, bukan lagi hamba Tuhan. Bang, aku mau nanya gini, Ya. Bang. Siap. Abang tahu artis Vanessa Angel kan yang udah almarhum kan? Tahu kan ya? Pernah dengar ya? Pernah dengar namanya? Ya. Vanessa Angel ini kan punya suami namanya Bibi ya kan? Bibi ini punya anak namanya Gala. Nah, Mati Mia. Bibi dan Vanessa Angel Ada ini kan, tetangganya namanya Muding. Tetangganya yang sering tebang pohon di samping rumah itu namanya Muding. ini Bang. Bibi sama Vanessa Angel kan udah meninggal tuh Bang ya kan? Iya, Kecelakaan. tukang bulanan pungut sampahnya itu Bom namanya. Nah, Terus. Bibi ini punya bapak namanya Haji Faisal. Pertanyaan aku Bang. Mati Mia. Karena Bibi Menrasing, sudah katanya. meninggal, bapaknya Gala ini sudah meninggal, tapi kakek dari bapaknya itu Haji Faisal masih hidup. Apakah Gala ini bisa dibilang anak yatim, Bang? Mati Mia. Saya tidak paham ya mana bapak yang mana ibu, siapa anak, nggak ngerti Gini. saya. Ya, menurut hukum Islam kan ada Haji Faisal. Haji Faisal punya anak Bibi, Bibi punya anak Gala, ya kan? Nah, Bibi ini udah meninggal, Bang. Bibi ini meninggal. Nah, apakah karena Bibi ini siapa? Ini bapaknya Gala, Bang. Bapaknya Gala. Bibi bapaknya Gala, Gala anaknya Bibi. Nah, iya. Bibi ini punya nah, setelah Bibi ini meninggal, ya kan? Iya. Apakah Gala ini bisa dibilang anak yatim, Bang? Karena kakek dari bapaknya yang namanya Haji Faisal itu masih hidup, Bang. Kalau menurut hukum Islam bagaimana? Waduh, kalau berbicara mengenai yatim, pengertian yatim piatu,
Itu berbicara sebagai orang tua kandung. Gitu bang. Oh jadi tetap dibilang yatim ya bang? Iya, karena sudah ada orang tuanya, kakek beda. Bukannya kalau bapak meninggal, kakek dari bapak itu menggantikan posisi bapak kandung bang, jadi menjadi bapak yang baru buat cucunya itu bang? Oh bukan. Itu sudah yatim, itu sudah nggak ada bapaknya, nggak ada lagi ibunya kalau yatim piatu. Apa tujuannya Anda bertanya begitu? Nah, di sini bang, aduh jadi lupa deh. Ya bagaimana? Anda terlalu jauh pergi urusin keluarganya orang. Bibi, Haji Saipul. Anda sekalian bawa keluarganya bom-bom juga. Ya udah, bang Pandi yang lain dulu deh bang. Masa ulang generasi. Konjilo. Bang Andi, assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak buahnya Bang Andi nih. Konjilo. Waalaikumsalam. Lanjut dulu. Iya, siap. Ada Beni sama Ayem, ada Dika, ada Bang Ben, ini kan Kristen. Masalah Kristen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim, kalau naik langsung saya turunkan ya, biar cepat kita dialog. Bang Dika, Bang Beni, soalnya kesempatannya tadi udah, kawan-kawan Muslim naik. Bang Dika sama Bang Beni silakan dibuka mikrofonnya Bang, berdua. Kristen atau Muslim? Oke, Bang Beni, panggilan ketiga. Oke, udah cukup teman-teman Muslim ya, kita kasih kesempatan teman-teman Kristen. Silakan yang Kristen yang naik. Bang siapa tadi? Bang Ben. Ada yang mau di... Ya, Bang Ben ini pengusaha dedak. Beliau ini. Silakan Bang Ben. Mikrofonnya dibuka Bang. Bang Ben. Kemute kali. Dia nggak tahu kemute orang ini. Bang Ben. Yang tadi lucu Dinda. Siap. Besok katanya, besok saya cari dulu. Langsung kabur. Perut sakit itu karena besok. Astagfirullah. Pamit apa kek? Pamit dulu bang. Aku cari jawaban dulu. Langsung Semoga malam cabut dia. ini nggak ada Bunda Mira naik. Yang gitu. Jangan gitu. Beliau orang baik. Nona Manise, silakan dibuka mute-nya. Nona Manise. Manise. Ya Kristen Bang. Salam bang. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kawan-kawan Muslim sesuai kesepakatan kita tadi, kalau naik izin langsung diturunkan biar teman-teman Kristen aja. Ini ada Bang Ben tapi katanya masih di jalan nih. Videonya tadi masih di jalan. Izin kawan-kawan Muslim jangan dulu kirim permintaan, kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu. Yang naik kedagingan coba. Mungkin Kristen nih. Kedagingan. Tukang daging, oh bukan. Muslim, izin ya, langsung saya turunin. Teman-teman Kristen kasih kesempatan teman-teman, biar teredukasi. Kalau kawan-kawan Muslim naik, ini ada waktu yang tersisa nanti nanti kecapean Bang Zuma, kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu biar belajar. Mohon pengertiannya. Ada momennya teman-teman kalau mau sapa-sapa Bang Zuma. Itu Idul Fitri, Idul Adha, sama hari kelahiran bom-bom. Itu boleh. Masolang generasi. Oke, Bang Setiabudi Kristen atau Muslim? Kelahiran bom-bom itu boleh. Oke, Bang Setiabudi Kristen atau Muslim, Bang? Bang Setiabudi. Islam Pak. Ya, Oke, sorry, izin Pak, saya turunkan. kepencet. Ya. Iya, izin. Ya, Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kawan-kawan Muslim sesuai komitmen awal kita biar diskusi jalan. Kawan-kawan Muslim standby, yang naik Kristen. Izin ya. Mohon maaf kalau di cancel kawan-kawan Muslim. Bang Ben kalau sudah standby silakan ngomong Bang ya. Karena tadi masih di jalan itu kayaknya Bang Ben. Sambil nyimak-nyimak, siapa tahu bisa teredukasi, siapa tahu bisa bisa tercerahkan Bang Ben, lembutkan hatinya, jangan keraskan hatinya Bang Ben ya. Terus kurangi makan B2, kurangi makan babi ya Bang ya. Kurangi juga telan toples.
Oke, ini ada yang naik lagi, izin saya sapa dulu gurunya. Eko Wijaya, Dedot sama Ando, Kristen atau Muslim? Panggilan kedua, Eko Wijaya, Dedot sama Ando. Ini ada yang Kristen yang naik sama Ririn. Oke, nggak ada ya. Ando, Dedot, Ririn. Ada yang Kristen? Oke, saya turunkan ya, karena ada yang Kristen saya turunkan. Ando bukan Kristen Ando ya? Kristen. Oh siap, selamat malam saudara Ando, selamat bergabung. Ada yang mau ditanggapi dari diskusi tadi atau ada yang mau ditanyakan saudara atau mau ditanggapi tema ini? Kristen anak Tuhan atau anak hantu? Silakan Bang Ando, mungkin mau dijelaskan, silakan. Mau bertanya atau apa? Oh, bentar ya Bang. Oh, Kau siap. dulu apa? Ya, ambil bibelnya dulu saudara. Bentar. Siap. Nah, gitu dong, harus belajar. Iya. Ambil bibelnya. Ini siapa osnya? Ada Bang Juma? Ada, Bang Zum ada. Iya. Oh. Yuk, santai Mana Bang aja. Jumanya? Itu ada. Santai aja. Kau baca lah itu Ando. Bang Zuma 03 itu Bang Zuma itu. Silakan saudara. Tunggu ya Bang, bentar aku besarkan dulu suaranya. Iya, Le. Bataknya kau, Le. Batak kau, Le. Gak malam minggu orang Abang. Oh, udah pulang. Udah pulang cepat kita. Nah, malam minggunya cepat. Begitu ya. Silakan, Le. Mau diskusi Apa-apa mau dijelaskan? Nih, jadi temanya sebenarnya Kristen ini anak Tuhan atau anak hantu? Silakan. Oh. Jadi Abang mempertanyakan tentang. Tunggu aku buka catatan tadi ada. Ya, silakan. Nah, gitu dong, belajar. Itu baru Kristen. Iya, harus belajar. Makanya aku senang. Sering-sering ya, Dek ya. Sering-sering Ando naik ke sini ya. Sering-sering. Iya. Biar belajar. Saya follow ya, saya follow balik ya. Kalau mau follow saya juga silakan. Oke, buka apa? Oke. Jadi kita buka 1 Yohanes 3 ayat 1. 1 Yohanes 3 Siap, ayat 1. silakan. Abang ada Alkitab? Ada dong. Oh, coba Abang baca, bukan coba. Alkitab. Aku ada Bible bukan Alkitab. Ya, coba baca. 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes 3 ayat 1. Oke. 1 Yohanes 3 nomor 1. Oke. Terus? Coba baca, Bang. Kau lah yang baca. Kau lah yang baca. Enggak, Lihatlah. Abang ada Bible kan? Aku nggak pakai Bible di sini. Aku cuma punya data-data ayat aja. Lihatlah betapa besarnya kasih karunia Theos kepada kita atau Bapa, sehingga kita disebut anak-anak Theos atau anak-anak Bapa atau anak-anak Elohim. Dan memang kita adalah anak-anak Theos. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Oke, jangan diteos-teoskan Bang. Ini kan bahasa Indonesia. Harus baca bahasa Indonesia. Nanti kita bahasa Yunani ya kalau bahasa Yunani. Bahasa Indonesia aja dulu baca. Jangan diteos-teoskan. Kalau kita tidak menggunakan bahasa Yunani, itu jatuh kepada penistaan. Sekarang kita baca Alkitab bahasa Indonesia. Jangan Itu bahasa penistaan. Indonesia. Oke, Itu saya akan itu bacakan. penistaan. Bentar, Itu penistaan. saya akan bacakan. Lihatlah. Kalau saya betapa mengatakan besarnya. aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk, Anda mau nggak? Bentar, ini kita baca apa yang tertulis karena Alkitab ini adalah kitab suci. Inilah orang bukti. Kristen. Inilah bukti bahwa agama Kristen itu secara lembaga menista agama Islam. Inilah buktinya. Berarti Alkitab kami ini salah dong menurut orang Abang. Bukan salah lagi. Enggak, Itu kita bahas penistaan. dulu. Enggak, dengar. Penistaan. Kita bahas dulu. Baca dulu dalam Iya. bahasa kitabnya bahasa Indonesia LAI. Oke, aku Iya. bacakan ya. Ya, silakan Anda baca buku penipuan ini, silakan. Ini buku penipuan ya, penipuan. Jangan ini. gitu Bang, ini buku Itu kitab fakta. suci kami. Laporkan saya. Ini penipuan, ini penistaan. Enggak, saya tidak perlu. Saya hanya membacakan apa yang tertulis. Ya, silakan Anda bacakan buku penipuan ini. Ini buku penipuan, silakan. Oke, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan Anak memang setan. kita adalah anak-anak Allah, karena itu Setan. dia tidak mengenal kita.
sebab dunia tidak mengenal dia. Berarti status orang Kristen menjadi anak-anak Allah adalah anak setan. Oke, karunia apa? Oke. Anak setan. Gak boleh gitu Bang, ini yang tertulis. Ya makanya jangan kau pakai nama Tuhan saya di situ. Ini yang tertulis. Jangan kau pakai. Ya artinya kau disesatkan pakai nama Tuhan saya dari agamamu. Berarti agamamu itu menyesatkan kamu. Kita lanjut lagi. Silakan. Tadi pagi kan sebenarnya gini. Kita nggak usah pakai otot ya, pakai otak aja. Enggak, karena saya pakai otak, tidak mungkin Tuhan saya punya anak. Kalian itu anak-anak setan. Oke. Kemarin, bentar bang, kita sebelum melanjutkan, kemarin aku bukan lari ya bang, tapi jaringanku tapi kabur. Iya kabur, sama aja itu. Oke bang. Oke. Lanjutkan. Coba kita buka tentang hamba ya, hamba Allah. Hamba apa yang kamu bilang kemarin? Galatia 4 nomor 7. Oke, aku buka ya bang. Galatia 4. Silakan. Galatia 4 nomor 7. Ya, nanti kamu baca langsung nanti kamu baca nomor 2-nya ya dari 1 Yohanes 3 itu ya. Kau baca nomor 2-nya ya supaya kau sadar bahwa kau itu Tuhan. Enggak. Baca nomor 2-nya nanti di 1 Yohanes 3 itu supaya kau paham bahwa kamu itu sehakikat dengan Tuhanmu. Tidak. Coba baca Roma ya. Kita buka Roma. Kau nyapa lari ke situ. Yang kau baca tadi itu 1 Yohanes 3. Dengar. Kubacakan. Iya, kubacakan. Anda dengarkan. Jangan kau bawa dulu surat Paulus, karena saya tahu Paulus itu mendapatkan bisikan dari Kristus padang gurun. Ini 1 Yohanes 3 nomor 2 kubacakan samamu ya, Dek. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Kristus, sebab kita akan melihat Kristus dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi Kristus itu keadaan yang sebenarnya apa? Tuhan atau manusia? Jawab. Biar saya buktikan bahwa Kristen itu sehakikat dengan sembahannya. Silakan. Kalau sembahanmu itu setan, berarti kamu setan. Kalau sembahanmu itu manusia, berarti kamu manusia. Kalau sembahanmu itu adalah Kristus, berarti kamu Kristus. Kalau sembahanmu itu adalah cumi-cumi, berarti kamu juga cumi-cumi. Silakan Anda jawab. Ya, silakan di Ando dibuka mute-nya, Dek. Kalau bisa mendengarkan juga, jangan ngomong terus. Silakan mikrofon. Silakan kamu jawab. Kitabmu mengatakan kamu sehakikat dengan sembahanmu. Silakan. Oke, gini loh bang. Pertanyaan saya dengarkan. Pertanyaan saya dengarkan supaya kita berikan edukasi. Tuhanmu yang Kristus itu manusia atau bukan? Itu nggak penting, yang penting itu bang sekarang topiknya apa? Anak-anak Allah yang bilang tadi. Topiknya jangan lari-lari lah. Jadi ini sudah jelas ini. Aku mau tahu kau itu anak Tuhan atau anak setan. Baca 1 Yohanes 3 nomor 2. Silakan. Bentar, kita baca dulu Galatia 3 ayat 26. Oke? Ya, nanti kau baca ayat 27-nya ya, Dek. Ya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Baca nomor 27. 27-nya, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Mampus. Berarti, jadi kalian juga adalah Kristus. Bukan. Nomor 27-nya menyatakan sama-sama. Nomor 27-nya itu mengatakan sebab kamu juga adalah anak memakai Kristus. Baca lagi. Oke, aku sanggah omongan abang ya. Abang bilang baca nomor 27 Kristus ya kan? Ya, 27-nya. Enggak. Kamu sehakikat dengan Kristus. Apa yang abang bilang? Abang bilang tadi aku sehakikat dengan Kristus. Oke, saya tanya. Anak Allah. Oke, kita baca. Kita baca sekarang Roma 6 ayat 17. Oke, silakan. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati dan telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran.
Oke. Baca nomor 17-nya. Jadi begini, dilanjutkan dari ayat 22-nya. Oke. Kenapa kamu nggak mau baca? Dengar. Ini kan dari 18 juga dibaca. Oke. Iya, baca. Kita baca ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya yaitu hidup yang kekal. Jadi orang-orang yang telah dimerdekakan dia bukan lagi menjadi hamba dosa. Nah, tetapi kamu dimerdekakan hamba dari apa? kebenaran, Sekarang kamu melakukan dimerdekakan kehendak dari Tuhan. apa? Seperti Pertanyaan itu. saya. Dengarkan. Kamu dimerdekakan dari apa? Dimerdekakan melalui Yesus Kristus Iya, dimerdekakan dari apa? Kau dimerdekakan dari apa? dari dosa. Oh, jadi itu kamu juga sudah bebas. dan kamu hamba Jadi dosa. kamu sudah bebas nih ceritanya. Jadi kamu sudah bebas, tidak ada lagi Sudah. kena dosa. Sudah. Oke, pantas aja kamu sama seperti setan. Makanya kamu itu tidak lagi Tetapi dikatakan pada ayat 22 sekarang ayat 18 sekarang kamu menjadi hamba kebenaran dalam arti Iya, hamba aku kebenaran. sekarang melakukan yang benar apa yang diajarkan Oke. oleh Yesus Kristus. Oke, baik. Nah. Baik. Apa lagi mau Abang sanggah? Makanya Apakah dalam Matius 5 ayat 9 dikatakan kamu boleh enggak kamu itu berbahagialah jangan bicara sendiri? mereka yang Hei, membawa boleh enggak kau damai jangan karena bicara mereka sendiri? Hei. disebut anak-anak Allah. Bolehkah kau enggak bicara sendiri? Kau ngomong kau sanggah sendiri bicaramu. Kau sadar enggak itu kau kayak orang gila? Hah? Kau baca dalil, kau terjemahkan sendiri, habis itu kau tafsirkan sendiri, habis kau bicara sendiri, habis kau jawab sendiri, kau tanggapi sendiri. Kau tidak izinkan lawan bicaramu untuk berbicara. Enggak, Abang dari tadi meleset aja. Kok meleset? Kok meleset? Saya mengatakan kepada saudara, Anda itu diajarkan untuk sehakikat dengan sembahan saudara. Tidak. Sekarang saya tanya, anggota TNI apakah TNI? Tidak, itu tidak nyambung sekarang. Ku tanya dulu, makanya jangan kau bicara sendiri. Saya tanya dulu, Abang membalik-balikkan fakta. Anggota TNI apakah TNI? Ku tanya dulu. Tidak perlu itu. Yang sekarang tentang anak. Jawab aja, Adik, jawab aja. Tidak Anggota perlu, TNI tidak apakah? perlu. Anggota TNI apakah TNI? Anggota Polri apakah Polri? Ku tanya dulu, Dek. Itu nggak ada polisi di sini. Nggak penting. Anggota Satpam apakah Satpam? Enggak, sekarang membahas tentang anggota masyarakat apakah masyarakat? Udah lah Bang, kupikirnya berkualitas, ternyata menyeret kemana? Karena di dalam dalil 1 Korintus 6:15, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Pertanyaan saya, anggota Kristus apakah Kristus? Ayo. Anggota TNI apakah TNI? Anggota Kristus apakah Kristus? Ayo, saya mau ajarin samamu. Kenapa Kristen ini sombong seperti setan? Karena orang-orang Kristen tidak lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Mereka menganggap diri mereka semuanya adalah Tuhan. Anggota TNI apakah TNI? Anggota TNI apakah TNI? Anggota Satpam apakah Satpam? Kamu jangan gila permanen. Kamu kuaja untuk waras. Kamu tadi membawa 1 Yohanes 3 nomor 1 kan? Kenapa tidak berani membaca nomor 2-nya? Berani nggak kau baca nomor 2-nya? Berani. Apa yang silakan. Ya, silakan kau baca. Silakan kau baca. Silakan. Tenang. Santai aja, Bang. Ya, saya sangat santai. Iya, makanya aku bersyukur nyoba ada channel ini. Jadi orang Kristen semakin belajar. Iya, karena selama ini memang tidak pernah belajar. Silakan. Iya, makanya 1 Yohanes 3 nomor 2, silakan. Ada channel ini. Baca, nggak usah banyak bicara. Silakan. Tuhan mana yang kau puji ini? Silakan. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Karena setan. Ternyata apa keadaan kita kelak? Tetapi akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Dalam keadaan yang sebenarnya, Kristus itu apa? Tuhan atau manusia? Jadi begini, Bang. Jadi begini nasib Kristen. Di mana-mana ditampar Bible. Saya tanya samamu, keadaan yang sebenarnya Kristusmu itu Tuhan atau manusia? Jawab.
Tuhan. Bingung. Tuhan. Tuhan. Berarti kamu juga Tuhan. Nggak kayak gitu konsepnya, Bang. Dalilnya Malu, Abang. jelas. Malu, Kita Abang. akan melihat Kristus sebab kita akan sama seperti Kristus. Sebab kita akan melihat Kristus dalam keadaan yang sesungguhnya. Keadaan Kristus yang sesungguhnya adalah Tuhan. Berarti kamu akan sama seperti Dia. Kamu juga Tidak. apa? Oh, tidak lagi. Bukan. Dalilnya Bukan mengatakan sama. Kamu baca Tidak. ulang. Kamu baca ulang. Kamu baca ulang. Kamu baca ulang. Dengar ya, Bang. Ya. Aku bisa bantah argumen Abang itu. Kenapa? Kamu bantah argumenku, kau bantah dalil. Dalilmu yang kau bantah, jangan saya. Abang membaca Alkitab comot-comot tapi tak tahu apa. Kau yang comot loncat dari 1 Yohanes ke Roma, dari Roma ke Galatia, kamu yang loncat. Sekarang saya tanya, dengarkan saya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan sama seperti Kristus. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Oke. Nah, keadaan yang sebenarnya Kristusmu itu apa? Tuhan atau manusia? Tuhan. Nah, berarti kamu akan sama seperti Dia. Dengar. Dalilnya jelas mengatakan seperti itu. Jelas bahwa gini loh, Bang. apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan sama seperti Dia. Sebab Dia akan memperlihatkan keadaannya yang sebenarnya. Dalam keadaan yang sebenarnya, kita akan sama seperti Dia. Kalau Dia Tuhan, maka kita akan sama seperti Dia. Anda mengatakan Dia Tuhan, maka selamat, Anda juga adalah Tuhan. Makanya Kristen itu tidak lagi menghambakan diri kepada Tuhan, karena Kristen itu mengaku dan merasa diri mereka itu adalah Tuhan. Selamat. Hai Tuhan Ando. Hai Tuhan Ando. Tuhan Ando. Makanya konsep yang benar itu Kristus itu manusia. Kalau Dia manusia baru betul kamu sama seperti Dia manusia. Tapi karena kau melantik manusia menjadi Tuhan, kau pun ikut terseret menjadi Tuhan. Tuhan Ando. Sini dong. Maaf Bang, aku lagi sakit gigi. Tuhan sakit gigi. Kita main bola yuk. Maaf Bang, pantat Ando bisulan. Tuhan bisulan. Jadi kalau setan itu tidak mau menyembah Tuhan karena dia tidak mau kemudian tunduk kepada Adam, Kristen jauh lebih hebat. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Lebih hebat kemudian Kristen itu daripada iblis. Kenapa? Karena mereka sudah mengatakan diri mereka setara dengan Tuhannya sendiri. Kalau iblis, ya itu hanya fitnah. Iblis tidak pernah mau menyetarakan dirinya kepada Tuhan. Iblis cuma tidak mau sujud menghormat kepada manusia, bukan mau menyetarakan. Al-Quran saya mengatakan itu. Ini kita bahas Alkitab. Oh, nah sekarang ada nggak di dalam kitab setan menyamai Tuhan? Ada nggak? Ayo, ada nggak? Ya Bang bertanya mana dalilnya coba. Loh, makanya saya katakan Kristen itu lebih setan daripada setan. Al-Quran saya mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Kalau setan itu tidak mau menyamai dirinya dengan Tuhannya, sedangkan Kristen sudah menyamai dirinya dengan Tuhannya sendiri. Dalilnya jelas. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Kutanya, anggota satpam apakah satpam? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Iya, nggak nyambung. Anggota TNI apakah TNI? Nah, anggota TNI adalah TNI, anggota Jadi Polri adalah Polri. Di dalam konsep agamamu 1 Korintus 6:15, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Anggota Kristus
Anggota Kristus adalah Kristus. Anggota TNI adalah TNI. Anggota Polri adalah Polri. Anggota Satpam adalah Satpam. Kristen adalah anggota Kristus. Maka Kristen adalah Kristus. Pertanyaannya, ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu, mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapakah di atas muka bumi ini yang mengaku Kristus? Islam atau Kristen? Aliteng. Sederhana kalau Anda mau waras, kecuali kalau Anda mau gila permanen ya silakan. Tapi begini Bang, ya. Silakan. Begini, jadi percumanya aku menjelaskan panjang lebar, tapi abang itu tidak menerima, ya. Silakan Anda jelaskan, silakan. Anda jelaskan bagaimana Anda bisa mengatakan anggota TNI bukan TNI. Jelaskan pada saya. Bagaimana Anda bisa menjelaskan anggota Kristus bukan Kristus? Ya jelaskan bagaimana anggota Kristus bukan Kristus, silakan. Kita sekarang membahas apa? Membahas Alkitab atau membahas TNI? Kristus ku bilang, bahas siapa? Silakan. Jadi seperti ini Bang, tadi kan saya bacakan dalam Galatia 3:26, setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus, dia disebut anak-anak Allah. Baca 27-nya. Baca abang lah. Oke. Loh, tadi kamu sudah baca. Baru. Kristen yang sudah dibaptis akan memakai pakaian Kristus. Ayo. Abang tahu nggak apa artinya itu? TNI yang sudah dilantik menjadi TNI akan menggunakan pakaian TNI. Apabila dia bukan TNI menggunakan pakaian TNI, maka dia TNI gadungan. Kalau Anda bukan Kristus memakai pakaian Kristus, berarti Anda Kristus gadungan. Anda baca Galatia 3 nomor 27 itu. Baca. Berani nggak Anda baca? Oke. 3:27. Ikuti ya, aja. silakan. Harus, Anda kan mau belajar di sini. Pendeta mana mau ajarkan yang kayak gini? Lari dong jemaat. Silakan. Oke. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Mengenakan apa? Mengenakan Kristus. Audeo dalam bahasa Yunani itu memakai Kristus. Anda kalau memakai Kristus atau Anda adalah Kristus, berarti palsu enggak atau asli Anda ini Kristus? Oke, berarti abang menganggap kami sama dengan Kristus, oke? Saya akan. Lah iya kan memang di situ dalilnya, Cak Ayu. Makanya kamu itu bukan lagi hamba Tuhan, tapi adalah Kristus. Begitu cara belajarnya. Tidak, buktinya. Kok tidak pula? Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus, telah memakai Kristus. Tidak Bang, tidak. Buktinya apa? Ketika orang percaya sampai ke dalam kerajaan Allah, mereka memuji Tuhan. Ya, Tuhan yang mana yang kau puji? Dengarlah, bacalah dalam Wahyu 7 ayat 10. Apa? Wahyu Apa yang 7 diterangkan di ayat 10. Ya, apa yang diterangkan di sana? Dan dengan suaranya mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Siapa anak domba ini adalah Kristus. Nah, kalian akan duduk, kalian juga akan duduk sama dengan mereka. Memang ya. Sambil berkata, berarti kamu sehakikat, kamu sehakikat. Kemuliaan dan hikmat. Berarti kamu sehakikat. Karena kamu juga duduk di atas tahta Bapa. Dan kami tugasnya di sana memuji dan memuliakan Tuhan. Bagaimana cerita? Coba kamu baca ya Wahyu 3 nomor 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Berarti kamu duduk di atas tahta bersama dengan Yesus, bersama dengan Bapa. Sekarang pertanyaan saya, apakah Yesus ketika di tahta masih memuji Bapa? Tidak. Karena dia yang menerima pujian itu, bukan dia yang memuji, tapi dia yang menerima. Makanya kamu duduk pada 10 dan ayat yang kedua. Kamu duduk di atas tahta Bapa. Berarti kamu setara dengan Bapa. Setara tapi bukan secara ilahi. Iya, Ketawa setara dalam tapi tidak. kebodohan. Ya kamu yang lol.
Di situ di dalam kitabmu diajarkan kemudian kamu adalah anggota Kristus. Kamu bukan lagi hamba. Kamu sehakikat dengan Bapakmu. Ketika datang lagi, ketika Tuhanmu datang kemudian dalam bentuk yang aslinya, kau akan serupa dengan Dia dan kau memakaikan juga pengenakan pakaian Kristus. Itu dalil. Di dalam 1 Yohanes 2 nomor 20, kau pun itu adalah orang-orang yang diurapi. Sama seperti Yesus, kamu orang diurapi. Dan kamu juga adalah anggota Kristus. Anggota Kristus ya Kristus. Ternyata beban juga kalau menjelaskan ini sama orang yang percaya Bang. Jadi bukan yaudah. beban. Sekarang begini. Kita buktikan. Kenapa Kristen itu bukan hamba Tuhan lagi? Tanya dulu samamu. Karena siapa bilang bukan hamba Tuhan? Galatia 4 nomor 7. Oke, kita buka ya, kita buka. Buka lagi. Galatia 4 ya. ayat 7. Yo Puput. Oke. Oh, lari kemana ente? Oke. Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak ke anak. Jikalau kamu anak maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ahli waris. Oke. Mantap kali, Bah. Oke, itulah kami mantapnya orang Kristen. Oke. Coba itu dia. Harus kamu akui itu dong. Makanya jangan kau sembunyikan identitasmu. Kau harus sombong. Kami memang ya, kami memang Tuhan. Kalian Tuhan, kalian bukan hamba. Kami ini adalah anak-anak Tuhan, bukan hamba Tuhan. Itu Anda harus akui dong. Jangan kau mau, jangan kau malu-malu, jangan setengah-setengah. Ayat 13. Oke, bisa aku baca? Galatia 1-nya dulu, Galatia 5 nomor 1 dulu kau baca. Enggak, baca dulu. Baca dulu di situ. Jangan loncat-loncat, jangan kecomot data selanjutnya. Nomor 1-nya dulu, Galatia 5 nomor 1. Bilangnya tadi. Baca dulu. Baca dulu. Orang Kristen sudah menjadi Tuhan, makanya sombong. Ya memang kan dalilnya. Kan dalilnya begitu. Kamu baca dulu Galatia 5 nomor 1. Baca coba. Berani enggak baca? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah merdeka. Dari Abang lucu, abang nyuruh aku membaca tapi abang ribut. Kamu dimerdekakan dari? Iya, abang ribut. Jadi aku membaca jadi tegang. Baca. Saya kan bertanya. Kamu dimerdekakan dari, terus baca terus. Galatia 5 nomor 1 baca. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Dari dosa. Bukan, nenekmu kiper. Mana ada kayak gitu dalilnya di situ? Inilah kamu. Mentang-mentang kau sudah Tuhan, kau seenak saja berfirman. Tidak ada firman di situ begitu. Kau bikin firman baru lagi. Ayat selanjutnya, ayat selanjutnya. Galatia 1 tuntaskan dulu. Galatia 5 nomor 1 tuntaskan. Oke, tadi abang bilang dimerdekakan dari. Oke, kita jawab ya. Silakan. Kita jawab. Ayat yang ke-13. Saudara-saudara. Nomor 1-nya selesaikan dulu. Cak Kangkung. Jangan kau nipu. Jangan mentang-mentang kau Tuhan. Jangan mentang-mentang kamu ini Tuhan. Seenak perut berfirman. Silakan. Kita ikuti ya. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kup perhambahan. Itu apa? Itu apa larangan? Itu larangan apa Paulus? Paulus melarang Anda menjadi hamba. Hamba dosa. Mana di situ hamba dosa, kucuk? Jangan mentang-mentang kau Tuhan. Jangan mentang-mentang kamu Tuhan. Kamu berfirman seenak perutmu. Tuhan Anda. Jangan, saudara, jangan kamu mentang-mentang Tuhan. Kau seenaknya berfirman di sini. Kau harus bikin konsili dulu baru berfirman dong. Sepakat dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Telepon bom-bom, Tuhan bom-bom, ini ada ini. Bagaimana ini? Kita di sini hamba Tuhan atau hamba dosa? Ayo. Ini dikatakan Kristus sungguh-sungguh kita semua sungguh-sungguh sudah merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan apa? Kuk penghambaan. Makanya dikatakan begini. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kau menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna begitu. Tuh buktinya. Itu buktinya. Tuhan mengajarkan
Tuhan mengajarkan Abraham dan keturunannya untuk bersunat. Tapi karena kalian sudah dimerdekakan dari kuk penghambaan, kalian tidak mau lagi tunduk kepada perintah Tuhan. Begitu Tuhan Ando. Tuhan Ando kok panuan? Paham sampai sini, Tuhan? Halo? Tuhan Ando sudah paham? Bisa nggak? Jangan kau berfirman sendiri. Kau komunikasi dulu. Galatia 5 ayat 13 ini. Baca. Oke? Baca. Pelan-pelan tapi dengar. Sebelum kamu baca, dengarkan saya. Sebelum kamu baca, dengarkan. Kau baca kata per kata dan kau telusuri Galatia 5:13 itu pakai otakmu ya. Oke. Janji? Oke, silakan. Dengar. Aku baca ayat 13 karena menjawab dari manakah dimerdekakan. Dan silakan. Justru itu menguatkan. Lanjut. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Asik. Kristus, Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Itu. Pas kan? Betul nggak? Melainkan melayanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Betul orang yang telah dimerdekakan ditugaskan untuk hidup di dalam kasih sebagai ketaatan menjadi hamba. Itu artinya meskipun dengar di situ dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Betul nggak? Betul. Berarti kamu ini adalah orang-orang merdeka kan? Iya. Tetapi kalau kamu sudah merdeka, jangan gunakan kesempatan itu hidup di dalam dosa. Itu berarti perintah Tuhan agar kami yang telah dimerdekakan untuk tidak hidup dalam dosa. Itu artinya, Bang. Iya, jadi merdeka dari apa ceritanya ini? Abang kau merdeka dari apa? Yang abang bilang, ngerti nggak abang apa yang abang bilang? Saya mengerti. Kamu itu bebas dari apa? Kamu bebas dari mana? Kamu dari itu dosa. Jadi maknanya gini, gantian. Maknanya begini. Kamu itu sudah dibebaskan, mau ngapain aja boleh. Siapa bilang? Kan itu dalilnya. Tapi jangan salah guna. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Arti dari ayat ini adalah kamu ini sudah merdeka, teman-teman. Kalian bukan bang, sayurnya jelas. Aku pikirnya tinggi. Tunggu. Jangan menangis dulu anak Tuhan. Tuhan Ando jangan nangis dulu. Di situ dikatakan kamu ini sudah merdeka. Tapi jangan kau manfaatkan kemerdekaanmu ini hidup dalam dosa. Jangan mentang-mentang kamu merdeka, ya kamu seenaknya saja hidup di dalam dosa. Jangan. Kalau dia hidup di dalam dosa, silakan aja. Silakan kau hidup dalam dosa, kau tidak akan kena hukum. Kenapa? Karena kamu itu sudah merdeka. Tapi jangan mentang-mentang kau sudah merdeka, kamu sepuas-puasnya. Jangan juga begitu dong. Mentang-mentang kau sudah merdeka, kau seenaknya aja di dalam dosa. Jangan. Tahan-tahanlah sedikit, tapi melakukan dosa pelan-pelan, tipis-tipis boleh lah. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Dosa itu artinya, Bang. Maksudnya kamu itu apa bedanya dengan saya? Apa bedanya dengan saya kalau begitu? Bedanya saya apa? Saya tidak boleh melakukan dosa. Kamu juga tidak boleh melakukan dosa. Lalu bedanya kau dengan saya? Saya ini hamba. Kamu itu orang merdeka. Nah, kamu merdeka dari apa? Merdeka melakukan apa saja. Abang nggak disebut hamba karena apa? Abang nggak percaya Yesus. Nenek Mukiper, saya ini hamba Tuhan. Tidak. Secara kitab abang tidak. Siapa bilang? Memang bukan hambanya Yesus. Kucelo, saya ini memang bukan hambanya Yesus karena Yesus itu bukan Tuhanku. Karena kita membahas Alkitab, bukan membahas Al-Quran. Karena saya ini hambanya Allah. Saya ini hambanya Allah. Sama seperti Yesus. Yesus juga adalah hambanya Allah. Sekarang kita baca Alkitab, Bang, bukan baca Al-Quran. Kamu itu hambanya Kristus. Kamu itu hambanya Kristus. Kristus yang datang di padang gurun berupa makhluk roh, yang datang ngajarin Paulus Injil. Itu berbeda. Kalau Yesusnya anak Maria itu, kalau Yesusnya Maria itu sama seperti kami adalah hamba Allah.
Yesus hamba Allah, sedangkan kamu bukan. Nah, sekarang di situ jelas dikatakan, saudara-saudara, memang kamu dipanggil untuk merdeka. Merdeka untuk melakukan apa saja. Coba saya buktikan di dalam Kolose 2 jelas sekali Paulus mengajarkan di sana kebebasan. Kebebasan untuk melakukan apa saja, apa yang dilarang oleh Tuhan. Paulus mengajarkan untuk memerdekakan Kristen untuk melakukan apa saja. Makanya Kristen itu hanya menjadikan kitab perjanjian lama itu sebagai aksesoris doang, gaya-gayaan doang untuk menipu lawan. Kau baca nomor 16-nya. Kau baca nomor 16-nya. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bukan bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujud Kristus adalah, sedangkan yang aslinya adalah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang berpura-pura merendahkan diri, beribadah kepada malaikat serta berkanjang kepada penglihatan-penglihatan tanpa alasan yang dibesar-besarkan dari oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala dari mana seluruh tubuh, dan yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan lagi jamah ini, jangan cicipi itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian yang hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan kehidupan duniawi. Ini Paulus sedang mendoktrin kalian bahwa perintah-perintah Tuhan itu adalah perintah-perintah manusia. Jangan makan ini, jangan minum ini, jangan makan itu. Itu kata Paulus, itu cuma perintah manusia. Jangan kau percaya, jangan lagi kau mau diatur tentang itu semua. Kamu sudah bebas. Makanya Paulus mengajarkan boleh makan apapun. Tak ada yang haram di Kristen. Semuanya boleh. Sekarang mau bukti. Tunjukkan satu dalil di Kristen apa yang haram. Satu aja. Yang haram itu, Bang. Apa? Jadi kalau di kami di Kristen, apa yang haram? Yang haram itu bukan apa yang masuk, nah, tapi itu apa yang keluar. Yang keluar itu najis, bukan haram. Jangan kau samakan najis dengan haram. Sekarang pertanyaan saya, apa yang haram di Kristen? Adakah? Perbuatan dosa. Mana ada haram perbuatan dosa di Kristen? Mana dalil? Dalil. Kau dihantam oleh 1 Yohanes 2 nomor 1. Apa yang dikatakan di sana? Anak-anakku yang kekasih, jangan lagi kau mau berdosa, tetapi kalau kau berdosa nggak apa-apa. Ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Salah. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Tapi tahu nggak Abang, sebenarnya secara tidak langsung Abang telah memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Nenekmu kiper. Bagi orang yang tidak berakal, iya betul. Kayak kamu nggak berakal. Iya, kamu pasti mengatakan itu. Sedangkan orang-orang yang berakal menertawakan kamu. Orang-orang berakal mengatakan ternyata Kristen ini bukan hamba Tuhan. Jadi apa yang mereka lakukan di gereja setiap minggu itu bukan sedang menghambakan diri kepada Tuhan, tapi menghambakan diri kepada makhluk padang gurun yang datang kepada Paulus. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tadi saya sudah katakan samamu. Hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Yesus semuanya dibatalkan oleh Paulus. Lalu Paulus bikin aturan baru. Jadi apa yang kau lakukan hari Minggu itu, ibadah Natal itu, semuanya itu adalah perintah langsung dari Paulus itu sendiri. Sekarang saya ulang pertanyaan saya. Tolong tunjukkan satu perbuatan yang dikecam haram di Kristen. Ada nggak? Kenapa ulang coba? Tidak ada yang haram di agamamu itu. Bebas sebebas-bebasnya. Tidak ada yang haram. Tidak ada yang haram di Kristen itu. Semua dimerdekakan.